belajar tentang pembelahan sel. Pembelahan sel ada 3 macam, yaitu ada amitosis, mitosis, dan meiosis. Sebelumnya kalian sudah pelajari tentang amitosis dan mitosis. Sekarang kita akan masuk ke fase meiosis. Sebelum kita masuk ke pembelahan meiosis, yang perlu kalian pahami betul-betul adalah fase-fase di pembelahan mitosis, karena sebenarnya secara garis besar tahap-tahapannya itu sama, hanya berbeda di kromosomnya saja nanti. Nah, fase-fase di mitosis kemarin mulai dari interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis harus benar-benar kalian pahami dulu. Di interfase kemarin terjadi persiapan sel yang akan membelah. Sedangkan di meiosis ini sama, ada interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase, tapi ada 2 tahap. Ada meiosis pertama atau meiosis 1, terjadi pemisahan kromosom homolog, dan meiosis 2. Sorry, di sini salah. Jadi di meiosis 2 itu terjadi pemisahan sister kromatid. Sekarang kita masuk ke tahap profase 1. Interfasenya sama seperti di mitosis, sekarang kita masuk ke profase 1. Profase 1 jika di mitosis kemarin hanya terjadi penggandaan atau duplikasi kromosom menjadi sister kromatid. Sedangkan di tahapan profase 1 di meiosis itu terjadi penggandaan juga, tapi ada sedikit perbedaan. Di sini kalian sudah harus paham ini adalah bentuk kromosom homolog. Kromosom homolog itu adalah kromosom yang bersesuaian. Misalnya nih, kalau di kromosom seks laki-laki itu kan XX dan kalau perempuan itu XY. Nah, X dengan Y pada laki-laki itu adalah kromosom homolog. Mereka bersesuaian. Di sini kita masuk ke yang pertama. Yang pertama ada leptoten. Leptoten itu terjadi penggandaan kromosom. Jadi kromosom homolog tadi cuma ada satu ya. Nah, di leptoten ini akan jadi penggandaan. Jadi yang satu tadi dia akan mengganda jadi 2. Yang biru pertama yang cuma 1 sekarang jadi 2. Yang merah juga. Nah, biru dengan biru mereka itu sifatnya sama persis, identik, kembar. Sedang merah dengan merah dia juga sama, sifatnya persis kembar. Tapi merah dengan biru dia sifatnya homolog. Homolog itu bersesuaian tapi tidak harus sama, kayak X dengan Y tadi. Next yang kedua ada zigoten. Di zigoten ini terbentuk kompleks sinapsis. Kompleks sinapsis itu adalah pertemuan antara 2 kromosom homolog. Jadi kromosom homolog yang tadinya memisah jauh, dia akan mendekat, kemudian akan terjadi perlekatan kan. Nah, perlekatannya ini yang disebut dengan kompleks sinapsis. Kemudian di tahap ketiga ada pakiten. Di pakiten ini sinapsis mulai memanjang sehingga kromosom itu terlihat seperti 4 kromatid yang saling menempel atau sering disebut dengan tetra. Nah, di bagian ujung kromatidnya itu dapat terjadi persilangan seperti ini. Nah, persilangan inilah yang nantinya memungkinkan terjadinya pindah silang. Di fase keempat ini sinapsis mulai menghilang. Jadi sinapsis yang tadinya nempel, dia akan mulai pelan-pelan memisah. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya pindahan bagian ujung. Jadi ada bagian ujung yang tadi bersilangan tetapi dia tidak memisah pada saat pemisahan sinapsis bagian ujung ini. Jadi tadi kan ini ujungnya harusnya biru semua, tapi karena terjadi perlekatan, terjadi pindah silang, maka ujungnya yang harusnya biru tadi dia tetap berwarna merah, berubah jadi merah. Begitu juga yang ujungnya merah, dia akan berganti biru. Ini disebut dengan pindah silang. Nah, titik terjadinya pindah silang ini disebut dengan kiasma. Dan tahapan profase 1 yang terakhir itu ada diakinesis. Jadi di sini terjadi perpindahan kiasma. Jadi tadi kiasma yang di fase diploiden itu masih menempel, pada saat diakinesis dia mulai memisah.
Jadi sehingga terbentuklah kromatid dengan sifat yang baru. Awalnya kan kromatidnya biru semua, sekarang jadi biru dengan ujung merah. Begitu juga yang merah, awalnya merah semua, kemudian berubah menjadi merah dengan ujung biru. Baru setelah itu masuk ke persiapan metafase 1. Nah, tadi ada sedikit yang ketinggalan. Jadi di fase anafase 1 itu terjadi pemisahan tetrat atau kromosom homolog. Nah, tadi kan diawali dari sini dia sifatnya diploid, kemudian terjadi pemisahan tetrat atau kromosom homolog menyebabkan masing-masing dari kutubnya ini dia memiliki jumlah kromosom setengah dari sel induk, atau di sini dia haploid. Nah, selanjutnya masuk ke telofase 1 dan sitokinesis, terbentuk dua sel anakan yang haploid. Jadi kalau di fase meiosis 1 dia terjadi pengurangan jumlah kromosom dari diploid menjadi haploid. Nah, kalau di meiosis 2 sudah tidak terjadi pengurangan jumlah kromosom lagi. Fase profase, metafase, anafase, telofasenya sama persis seperti pada mitosis. Di profase 1 terjadi penghilangan membran inti dan mulai sentrosom mulai menempatkan diri di dua kutub yang berbeda. Kemudian di fase metafase, sentrosom sudah berada di dua kutub yang berbeda. Kemudian bagian tengah ini dia merupakan kromosom dengan dua kromatid saudara. Jadi dia ada dua kromatid saudara berada di bagian tengah bidang ekuator. Lalu masuk ke fase anafase 2, sama seperti pada mitosis. Di fase anafasenya, jadi mikrotubul tadi dia akan menarik masing-masing kromatid saudara sehingga kromatid saudara memisah. Lalu dilanjutkan dengan telofase 2, yaitu pembelahan. Jadi di sini masing-masing kutub dia sudah memiliki kromosomnya masing-masing, kemudian dia akan terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma di fase ini. Lalu sel anakan haploid terbentuk. Jadi pada fase meiosis yang kedua sudah tidak terjadi pengurangan jumlah kromosom, hanya terjadi pemisahan kromatid saudara sehingga dihasilkan 4 buah sel anakan yang sifatnya haploid.